Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasaputra dengan NIM 22029008. Perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ketentuan dan sifat-sifat sederhana dari rotasi. Pertama, definisi sebuah sudut berarah. Pertama, kita akan memahami tentang sebuah sudut berarah. Sebuah sudut berarah adalah sebuah sudut yang satu kakinya diletakkan sebagai kaki awal dan yang satunya lagi diletakkan sebagai kaki akhir. Untuk melambangkan bahwa suatu sudut, misalnya sudut ABC, adalah suatu sudut yang berarah dengan sinar BA sebagai kaki awal dan sinar BC sebagai akhir, kita tulis sudut berarah ABC. Nah, untuk nilai atau besar sudut, ini berbeda dengan sudut pada umumnya. Untuk sudut berarah MABC, apabila sudut besar sudut berarah ABC apabila orientasi ganda di AC adalah positif. Kemudian besar sudut berarah ABC akan sama dengan negatif dari besar sudut ABC itu sendiri apabila orientasi ganda dari ABC ini negatif. Dari mana kita melihat positif negatifnya? Itu kita lihat dari nilai dari sudut-sudut ini berdasarkan gambar. Jadi kemarin kita udah belajar tuh positif atau negatifnya itu berdasarkan arah jarum jam. Nah, kalau misalkan arah jarum jam itu mengarah jarum jam, itu artinya dia adalah negatif. Sedangkan berlawanan dengan arah jarum jam, dia adalah positif. Jadi kita lihat sudut ABC, sudut berarah ABC. Kenapa sudut berarah? Karena kita bisa lihat ada lambang arahnya. Maka sudut berarah ABC ini adalah 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, jadi kuncinya itu, kita kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia akan positif. Kemudian untuk yang kedua, itu ada sudut berarah ABC juga, namun arahnya searah dengan arah jarum jam, maka besar sudut berarah ABC akan negatif 45 derajat. Kemudian kita bisa memahami sebuah ketentuan atau sifat, yakni jika ABC adalah sudut, jika ABC adalah sudut biasa, maka besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut CBA, kebalikannya gitu. Sudut ABC akan sama dengan CBA. Sedangkan sudut berarah, jika sudut berarah, maka besar sudut berarah ABC akan sama dengan negatif besar sudut berarah CBA. Kenapa demikian? Karena tadi kembali lagi ke tadi, orientasinya negatif. Kenapa orientasi negatif? Ketika ABC itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka CBA akan searah dengan jarum jam, sehingga ABC-nya positif, maka CBA-nya akan jadi negatif. Demikian penjelasan tentang definisi dan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuktikan teorema 11.1, yaitu andaikan S dan T itu adalah dua garis yang tidak saling tegak lurus di A, maka besar sudut ruas berarah PA P aksen itu akan sama dengan besar sudut berarah QA Q aksen, dengan P aksen itu adalah pencerminan P terhadap S, kemudian dicerminkan terhadap T, dan Q aksen itu adalah pencerminan T terhadap S dan dicerminkan lagi terhadap T. Yang pertama itu kita akan membuat garis S dan T, yaitu dua garis yang tidak saling tegak lurus. Nah, di sini saya sudah membuat garisnya. Untuk kasus yang pertama, kita misalkan P dan Q itu elemen dari S. Dan misalkan titik P itu di sini dan titik Q ini di sini. Yang pertama, kita akan cerminkan titik P itu terhadap S, maka akan mendapatkan titik P itu sendiri. Kemudian kita cari MTMS dari P, kita cerminkan terhadap T. Kita temukan di sini P aksennya. Kemudian kita akan cerminkan MTMS-nya, itu kita akan cerminkan Q itu terhadap T. Maka di sini kita temukan Q aksennya. Kemudian
kita ketahui MT MSA itu adalah A aksen. Karena MTMS ini adalah isometri. Karena MTMS itu sama dengan isometri, maka A aksen, P aksen, dan Q aksen itu terletak pada satu garis yang sama. Kita tarik garis yang melalui titik P dan Q yang melalui A, sehingga besar sudut berarah PAP aksen itu akan sama dengan besar sudut berarah QA Q aksen. Untuk kasus yang kedua, P kita misalkan bukan elemen dari S. elemen dari S. Kita misalkan titik P itu di Main sini. titik P. Kemudian kita tetapkan terhadap cerminkan S. terhadap S. Lalu kita akan cerminkan lagi Kemudian terhadap T. Dan di T. Maka kita akan temukan Maka kita P akan aksennya. menemukan P double aksennya. kemudian kita tarik garis dari Kita tarik P garis dari dan P P ke aksen A ke A. dan P aksen ke A. Besar sudut berarah PAQ akan sama dengan besar sudut berarah P double aksen AQ double aksen. Maka besar sudut berarah dari PAP double aksen itu akan sama dengan besar sudut berarah PAQ aksen ditambah besar sudut berarah QAP double aksen. Besar sudut berarah QAQ double aksen sama dengan besar sudut berarah QAP double aksen tambah besar sudut berarah P double aksen AQ double aksen, sehingga besar sudut berarah PAP double aksen itu sama dengan besar sudut berarah QAQ double aksen. Untuk kasus yang ketiga, kita misalkan titik P itu di titik yang lain. Kita misalkan di sini. Kemudian kita akan cerminkan terhadap S. Lalu kita akan cerminkan lagi terhadap T.
maka kita akan menemukan titik P double aksennya. Kita akan tarik garis dari A ke P double aksen dan dari P ke A. Maka akan kita temukan besar sudut berarah PAP aksen itu akan sama dengan besar sudut berarah QA Q double aksen. Begitu juga untuk Q tidak sama dengan A, maka besar sudut berarah QA Q double aksen itu akan sama dengan besar sudut berarah PAP double aksen. Sehingga besar sudut QA Q aksen itu sama dengan besar sudut PAP aksen. Terbukti. Terletak pada definisi yang telah kita buat. Andaikan A sebuah titik dari dan theta adalah sebuah bilangan yang memenuhi negatif 1, kecil dari theta kecil dari 180, sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan RA V yang ditentukan sebagai berikut. RA A itu sama padanan A itu kan sama dengan A. Kemudian jika P tidak sama dengan A, maka padanan P sama dengan P absen, sehingga besar sudut PAP absen sama dengan theta dan AP absen sama dengan AP atau garisnya sama. Kita bisa lihat dari gambar ini, jadi ilustrasi atau yang telah saya gambarkan. Kita bisa contohkan ini, tetanya adalah 60. Kemudian kalau misalkan dia titik A, maka padanan A itu akan terdapat A ini sendiri, sehingga tidak berpindah lokasinya teman-teman. Sehingga padanan dari kita lanjutkan untuk ini penjelasan tadi ya nih. Nah, kalau misalkan dia padanannya itu terletak pada A itu sendiri, maka kita bisa tengok rotasinya tentu berada pada dirinya sendiri itu. Padanannya itu dirinya sendiri. Jadi A itu terdapat pada A. Kemudian tadi ada dimisalkan lagi itu kalau P terletak bukan pada A. Ini dia P. Kita misalkan P terletak di luar A. Maka yang akan terjadi, yang akan kita buat adalah sudut dari P absen, kita buat titik satu lagi P absen akan sama besarnya dengan theta. Kemudian theta panjang dari AP itu akan sama dengan AP absen. Teman-teman bisa lihat tetanya adalah 60. Ini adalah tetanya 60 derajat, maka PAP absen itu 60. Kemudian titik ini AP akan sama dengan AP absen. Demikian definisi dari rotasi itu sendiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huriah Nabila Rohimi dengan NIM 220290014. Pada video kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan melakukan pembuktian teorema 11.2 di materi rotasi, di mana video ini akan memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Mirna SPD MPD. Selamat menyaksikan. Nah, teorema 11.2 ini berbunyi, jika S dan T adalah dua garis yang saling tidak tegak lurus dan yang berpotongan di titik A, dan jika sudut antara garis S dan garis T adalah setengah theta, maka akan dibuktikan bahwa rotasi di titik A dan sudut theta akan sama dengan isometri atau hasil kali pencerminan terhadap garis T dan garis S. Oke, bukti dari teorema tersebut. Nah, diketahui bahwa garis S dan garis T itu saling tidak tegak lurus dan berpotongan di A. Oke, kita misalkan
Bentar. Ini adalah garis S. Dan ini garis T. Nah, berpotongan di titik A. Nah, katanya juga jarak sudut antara garis S sama garis T itu di sudut ini dong, itu adalah setengah theta. Nah, pada gambar yang kita fokusin ini, kita misalkan ada titik K yang tidak sama dengan A, kemudian ada titik P yang tidak sama dengan A, dan titik K dan titik P itu ada pada S. Kita misalkan juga keaksen itu adalah hasil kali pencerminan terhadap titik T dan titik S pada K. Hasil kali pencerminan terhadap K dengan sumbu T dan sumbu S. Berarti misalnya K-nya di sini. Nah, K-nya di sini. Berarti K jika dicerminkan dengan garis S, karena dekat dengan K itu sendiri, maka cerminannya adalah dirinya sendiri. Sedangkan jika dicerminkan lagi dengan garis T, maka akan menjadi di sini keaksennya. Nah, coba kita tarik garis dari K ke aksen ke K ke titik A. Besar sudut antara garis T, titik A sama ke aksen ini juga setengah theta. Maka dari gambar kita tahu bahwa besar sudut ruas garis berarah KA ke aksen itu adalah 2 dikali setengah theta. Berarti sudut dari ruas berarah KA ke aksen adalah theta. Itu untuk titik K. Nah, kalau titik P juga sama. Misalkan P aksennya itu adalah pencerminan terhadap titik P dengan sumbu S, sumbu T dan sumbu S. Nah, soalnya titik P-nya di sini. Ini titik P. Nah, ini tadi kan katanya ini berarti ini kan sudutnya bertolak belakang ya kan? Berarti nilainya sama dong. Berarti ini setengah theta. Nah, berarti kalau misalnya dia dicerminkan terhadap garis A sudah, jadi terhadap garis T lagi. Jadi tegak lurus. Oke, sama. Nah, ini P aksen. Berarti ini juga bernilai setengah theta. Jadi besar sudut ruas garis berarah PAP aksen itu juga 2 dikali setengah theta, juga bernilai theta. Nah, pada teorema sebelumnya kita tahu bahwa besar sudut antara ruas garis berarah KA ke aksen itu akan sama dengan ruas garis berarah PAP aksen. Karena A aksen itu, nih, ini kan dia terhadap dirinya sendiri nih.
aksen berarti bisa M hasil kali pencerminan terhadap A dengan sumbu T dan sumbu S itu adalah A, atau titik A itu akan memetakan dua pencerminan jika dipetakan dua sumbu ini adalah dirinya sendiri. Nah, karena MTSE hasil kali dua pencerminan itu adalah isometri, maka panjang dari P aksen A aksen akan sama dengan PA, atau panjang PA akan sama dengan P aksen. Menurut ketentuan teoremanya, bahwa terbukti bahwa isometri adalah rotasi titik A dengan sudut theta. Maka isometri merupakan rotasi di titik A dan sudut theta. Nah, berdasarkan teorem yang telah kita buktikan tadi, komposit dua refleksi terhadap dua garis yang berpotongan dan tidak tegak lurus adalah sebuah rotasi dengan titik potong kedua garis itu sebagai titik pusatnya. Kemudian, jika kaki-kaki sudut sinar garis BA dan sinar garis BC membentuk dua sinar yang berlawanan arah, sehingga misalnya sudut CBA, kita juga dapat mengatakan bahwa sinar garis BA gabungan sinar garis BC adalah sudut ABC dengan ukuran 180 derajat. Nah, dapat ditulis dengan M dalam kurung sinar garis berarah ABC dengan ukuran 180 atau M dalam kurung sinar garis berarah ABC dengan ukuran negatif 180. Dengan perluasan konsep sudut ini, kita juga dapat mendefinisikan rotasi dengan sudut berukuran 180 atau negatif 180. Maka, rotasi demikian tidak lain adalah suatu setengah putaran, sehingga dapat dikatakan bahwa atau yang demikian mengakibatkan yang pertama, hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Nah, karena setiap rotasi dapat diuraikan sebagai dua refleksi garis, maka mengakibatkan setiap rotasi adalah suatu isometri langsung. Baiklah, di sini saya akan membuktikan teorema 11.3 yang berbunyi hasil kali dua rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Buktinya, perhatikan gambar berikut. Nah, andaikan ada rotasi terhadap titik pusat A sejauh P1 dan rotasi terhadap titik pusat B sejauh P2, maka tarik garis S yaitu AB seperti pada gambar AB. Nah, selanjutnya untuk sudut XAY itu sama dengan sudut XAZ. Sudut XAY sama dengan sudut XAZ yaitu bernilai setengah I1. Maka rotasi terhadap titik pusat A sejauh I1 sama dengan pencerminan terhadap S dicerminkan kembali terhadap T.
dan rotasi terhadap titik pusat B sejauh Pi2 itu sama dengan pencerminan terhadap U dicerminkan kembali terhadap S. Sehingga rotasi dengan terhadap titik pusat B sejauh Pi2 dikali rotasi terhadap titik pusat A sejauh Pi1 sama dengan MU kali MS, yaitu pencerminan terhadap U dicerminkan kembali terhadap S dikali pencerminan terhadap S dicerminkan kembali terhadap T. Nah, maka ini akan menjadi identitas, sehingga hasilnya yaitu pencerminan terhadap U dicerminkan kembali terhadap T. MUNT. Nah, jika U sejajar dengan T, maka rotasi terhadap titik pusat B sejauh Pi2 dikali rotasi terhadap titik pusat A sejauh Pi1 adalah geseran. Sedangkan jika U dan T berpotongan di C, maka pencerminan terhadap U dicerminkan kembali terhadap T adalah rotasi yang berpusat di C. Nah, seperti yang tertera pada gambar, dikarenakan garis U dan garis T saling berpotongan di titik C, jadi rotasi terhadap titik pusat B sejauh Pi2 dikali rotasi terhadap titik pusat A sejauh Pi1 sama dengan rotasi terhadap titik pusat C sejauh Pi. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan Pi1, Pi2, dan Pi? Lihat segitiga ABC, perhatikan segitiga ABC, ABC, segitiga ABC. Nah, untuk sudut BCP itu sama dengan setengah Pi1 ditambah setengah Pi2. Ini setengahnya bisa dikeluarkan, sehingga setengah Pi1 setengah dikali Pi1 ditambah Pi2 seperti ini, sehingga Pi sama dengan Pi1 tambah Pi2. Nah, jika Pi1 tambah Pi2 itu besar dari 180 derajat, maka Pi sama dengan Pi1 tambah Pi2 dikurang 360 derajat. Nah, ini dari mana datangnya? Nah, secara umum hal di atas dapat dikatakan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika Pi1 tambah Pi2, sebelumnya, jika nilai Pi1 tambah Pi2 itu di antara 0 sampai 180 derajat, maka rumus yang kita pakai yaitu Pi sama dengan Pi1 tambah Pi2. Nah, selanjutnya jika nilai Pi1 tambah Pi2 lebih besar dari 180 derajat, maka yang kita gunakan yaitu Pi sama dengan Pi1 tambah Pi2 dikurang 360 derajat. Selanjutnya jika nilai Pi1 tambah Pi2 kurang dari negatif 180 derajat, maka rumus yang kita gunakan yaitu Pi sama dengan Pi1 tambah Pi2 ditambah 360 derajat. Selanjutnya yaitu jika nilai Pi1 tambah Pi2 sama dengan 0 derajat, maka rotasi terhadap titik pusat D sejauh
Pi2 dikali rotasi terhadap titik pusat A sejauh Pi1 adalah suatu translasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Oktavia dengan NIM 220291116 dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas contoh soal dari materi rotasi. Nah, untuk soalnya diketahui jika O titik asal sebuah sistem koordinat ortogonal dan A dengan koordinatnya 1, 0, tentukanlah koordinat-koordinat berikut. Untuk soal yang pertama, di mana rotasi titik A terhadap titik O dengan sudut 60 derajat. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan titik koordinat dari rotasi titik A tersebut. Nah, sebelumnya kita tahu untuk menentukan nilai koordinat itu ada nilai X dan Y. Untuk menentukan nilai X, kita menggunakan rumus R cos theta. Nah, di sini kita memiliki nilai R-nya yaitu 1 dan cos theta-nya yaitu 60 derajat. Nah, nilai dari cos 60 derajat adalah 1/2, jadi 1 dikali 1/2 sama dengan setengah. Jadi diperoleh nilai X-nya setengah. Selanjutnya koordinat titik Y, dimana rumus dari titik Y itu adalah R atau jari-jari dikali sin theta. Nah, di sini kita memiliki nilai R yaitu 1 dan theta-nya 60, jadi sin 60 derajat. Sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. 1 kali setengah akar 3 yaitu setengah akar 3. Nah, diperolehlah nilai rotasi titik A terhadap titik O dengan sudut 60 derajat. Diperolehlah koordinatnya yaitu 1/2, 1/2 akar 3. Untuk soal yang B, kita disuruh menentukan koordinat dari rotasi titik A terhadap titik O dengan sudut 45 derajat. Berapakah titik koordinatnya? Nah, untuk menentukan nilai X, kita menggunakan rumus R kali cos theta. Nah, dimana diketahui pada soal nilai R itu adalah 1 dan theta-nya adalah 45 derajat, sehingga cos 45 derajat. Nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Dikalikan dengan 1, hasilnya 1/2 akar 2. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Y, dimana rumus Y itu adalah R kali sin theta, dimana nilai R-nya itu adalah 1 dan theta-nya adalah 45 derajat, jadi sin 45 derajat. Nah, nilai dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Sehingga diperolehlah rotasi titik A terhadap titik O dengan sudut 60 derajat. Titik koordinatnya adalah setengah akar 2, setengah akar 2. Soal yang kedua itu diketahui titik A dan P yang berbeda. Lukislah rotasi titik P terhadap titik A sejauh 90 derajat. Nah, di sini kita memiliki titik P, titik A, dan titik P yang berbeda. Nah, kita akan merotasikan titik P ini terhadap titik A sejauh 90 derajat. Di sini kita membutuhkan busur dan mengukurnya untuk menentukan sudut 90 derajat. Nah, kita memperoleh nilai rotasinya di sini. Sudutnya yaitu 90 derajat. Untuk soal yang B, rotasi titik P, karena sudutnya untuk soal yang A tadi 90 derajat dan sudutnya positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Untuk soal yang B, rotasi titik P terhadap titik A sejauh 150 derajat, di mana sudutnya yaitu positif sehingga arahnya berlawanan arah jarum jam, di mana titik P dirotasikan terhadap titik A sejauh 150 derajat ke berlawanan arah jarum jam. Kita memerlukan busur derajat untuk menentukan sudut 150 derajatnya.
Nah, setelah diperoleh ternyata sudut P setelah dirotasikan di sini. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu rotasi titik P terhadap titik A dengan sudut negatif 45 derajat. Nah, di mana di sini kita memiliki sudut yang bernilai negatif sehingga arahnya searah jarum jam. Setelah kita ukur dengan kita memerlukan busur derajat untuk mengukur sudutnya, diperolehlah titik P setelah dirotasikan sejauh negatif 45 derajat. Soal yang D yaitu titik Q sehingga rotasi titik Q terhadap titik A sejauh 30 derajat sama dengan P. Nah, di sini misalkan kita memiliki sebuah titik Q, kita akan merotasikannya terhadap titik A sejauh 30 derajat. Kita membutuhkan busur derajat untuk mengukur sehingga nilai dari sudut PAQ adalah 30 derajat. Karena dia sudutnya bernilai positif sehingga arahnya berlawanan arah jarum jam.